Terima kasih Dr. Ira, selamat malam semuanya. Ya, saya izin untuk slide share. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada malam ini saya akan menyampaikan tentang pediatric eye examination and visual development. Baik, materi yang akan kita bahas pada malam ini saya ambil dari buku AAO dan Practical Ophthalmology. Kenapa kita penting mempelajari ini? Karena sebagai dokter mata umum ini merupakan level kompetensi 4 untuk para PPDS pahami. Jadi lebih nanti kita akan membahas lebih tentang pemeriksaan visus, kemudian tes Bruckner, dan sampai ke pemeriksaan pada IUA. Awalnya setiap ada pasien pasti kita akan melakukan anamnesis. Cuman kalau misalnya pasiennya adalah anak-anak, lebih banyak memang kita akan melakukannya aloanamnesis. Jadi kita akan lebih banyak bertanya kepada orang tua ataupun pengasuh. Tapi kalau misalnya anak itu sudah cukup kooperatif, kita bisa melibatkan si anak untuk mengambil keputusan dalam saat pemeriksaan. Nantinya jadi akan ada interaksi dengan si anak sendiri. Anamnesis yang penting selain keluhan utama, juga adanya kita harus menanyakan tentang riwayat dari matanya. Misalnya apakah ada riwayat penanganan ambliopia sebelumnya. Kemudian kita juga harus menanyakan tentang riwayat kehamilan dan persalinan. Apakah si ibu saat hamil ada sakit tertentu, kemudian apakah ada minum-minuman atau merokok misalkan. Kemudian kita juga menanyakan tentang usia gestasi anak, apakah ada riwayat menggunakan oksigen tinggi seperti masuk inkubator sebelumnya. Kemudian juga kita melakukan anamnesis tentang pedigree, apakah ada penyakit dalam keluarga. Misalnya kalau ada pasien dengan retinoblastoma, kita tanyakan apakah ada retinoblastoma dalam keluarga. Tidak lupa yang penting adalah menanyakan riwayat tumbuh kembang dan neurologis dari si anak itu. Misalnya dengan apakah dia sudah mulai merangkak pada umur berapa, apakah ada keterlambatan dalam melakukan aktivitas sehingga berbeda dengan teman-teman seumurnya. Nah, pemeriksaan pada anak. Jadi kalau ada pasien anak datang, biasanya memang agak sedikit was-was kita ya kalau pada PPDS karena anak-anak tuh kadang tidak bisa kooperatif dengan kita. Karena anak sendiri juga merasa dia tidak nyaman karena dia bertemu dengan orang yang tidak dia kenal. Jadi bagaimana cara untuk menanganinya? Sebenarnya caranya juga tidak sama untuk misalnya satu anak dengan anak lain. Kadang-kadang kita memiliki cara-cara unik tersendiri untuk melakukan pendekatan pada anak. Yang bisa kita pakai misalnya dengan merubah lingkungan tempat pemeriksaan agar anak itu nyaman, dan kita akan berusaha untuk berkomunikasi dengan anak. Bagaimana? Jadi misalnya kita berdiri sejajar dengan si anak dan berusaha untuk membuat anak itu nyaman dengan bertanya hal-hal yang sederhana terlebih dahulu sehingga dia mau berkomunikasi dengan kita. Nah, pada pemeriksaan pada anak prinsipnya adalah jangan memegang anak dulu. Jadi biarkan orang tua yang terlibat dalam pemeriksaan kita. Misalnya kalau kita mau meneteskan obat, kita bisa meminta bantuan dari orang tua untuk membantu meneteskan obat atau membantu memegang kepala seperti itu. Jadi misalkan jangan kita dulu yang memegang kepalanya. Jadi libatkan orang tua di sana. Dan untuk bayi saat kita melakukan pemeriksaan, kita bisa melakukan pembedongan. Jadi ada tekniknya tersendiri yang perlu kita perhatikan dalam membedong bayi adalah lihat posisi kepala, posisi tangan, dan posisi kakinya agar stabil dan memudahkan kita dalam pemeriksaan. Nah, bagaimana kalau misalnya kita tiba-tiba dapat pasien yang benar-benar tidak kooperatif, tapi kita butuh melakukan pemeriksaan. Jadi kita bisa melakukan pemeriksaan dalam sedasi. Sedasi yang biasa kita pakai adalah klorhidrat. Atau yang kalau pemberian klorhidrat, ingat untuk yang kita harus pikirkan adalah makannya. Jadi 4 jam sebelumnya usahakan untuk puasa biar tidak terjadi aspirasi. Kemudian kita juga melakukan EUA, dan kalau EUA kita akan meminta bantuan dari teman sejawat dokter anestesi.
Nah, kita masuk ke perkembangan visus. Jadi beberapa hari setelah lahir, anak itu sudah memiliki refleks mengedip. Jadi si bayi itu kita center saja dalam kondisi kalau tertutup pun dia akan seperti reaksi silau. Bila terjadi berarti dia memiliki refleks mengedip. Kemudian lanjutnya ke usia 6 sampai 8 minggu. Jadi 1,5 sampai 2 bulan itu si anak tuh sudah mampu melakukan kontak mata dan bereaksi dengan ekspresi wajah. Kemudian selanjutnya usia 3 sampai 4 bulan kita sudah bisa melakukan fix dan follow dengan baik. Kemudian usia 6 bulan si anak akan mampu menggapai mainan dengan tepat. Jadi kita bisa menilai perkembangan visusnya di sana. Kemudian di usia 9 bulan ini sebenarnya lebih terkait pada motorik anak juga. Jadi kalau misalnya kita memberikan seperti permen atau benda-benda kecil, kita minta dia untuk mencari, biasanya dengan motorik yang baik, jarinya baik, dia bisa mencari apa yang kita mau. Kemudian berikutnya di usia yang lebih lanjut, di usia 2 tahun kita bisa melakukan matching dengan teknik matching, kemudian usia 4-5 tahun bisa melakukan dengan naming atau chat, silent chat. Nah, ini beberapa tipe pemeriksaan berdasarkan umur dan tes-tes yang bisa dipakai. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut di belakang. Nah, perkembangan visus anak ini memang tergantung pada umur dan kooperatifnya juga. Jadi terkadang anak-anak misalnya dengan delay development memang mungkin tidak bisa mencapai tahapan visus yang disebutkan tadi, tapi nanti biasanya kalau hanya delay dia akan bisa mencapainya biasanya usia 6 bulan sampai setahun. Kemudian kenapa penting kita mendeteksi visus ini? Karena kita harus mengetahui apakah adanya amblyopia pada si anak. Karena amblyopia ini adalah suatu penurunan tajam penglihatan yang dapat dicegah. Nah, secara garis besar untuk visus kita bedakan menjadi yang preverbal dan verbal. Jadi preverbal kira-kira kita pakai 2,5 sampai 3 tahun ke bawah dan verbal di atasnya. Nah, untuk preverbal sendiri kita bisa membagi menjadi kualitatif dan kuantitatif. Kalau misalnya kita melakukan pemeriksaan visus preverbal secara kualitasnya, apakah dia bisa melihat apa tidak, atau melihatannya baik apa tidak, kita bisa nilai dengan menggunakan notasi CSS. Jadi yang bisa kita pakai adalah alat-alat fiksasi apapun yang kita punya. Ini pemeriksaan fix dan follow ini pada anak usia sekitar 1 bulan lebih. Jadi dia mulai bisa mengikuti benda. Ya, ini juga bagus ya. Baik, jadi kita menaruh target fiksasi yang menarik pada jarak sekitar 30-50 cm di depan. Dan kita gerakkan, kita lihat pada dia di atas 3-4 bulan, kita bisa melakukan penutupan satu mata untuk melihat responnya. Jika si bayi ini dapat melakukan fix dan follow, kita katakan bahwa visusnya lebih dari 20/100. Amblyopia preverbal. Jadi kita melakukan penutupan satu mata. Nah, kalau pada gambar kita bisa melihat bahwa tampak si anak ini tidak menyukai bila mata yang kirinya ditutup. Itu menandakan bahwa kemungkinan adanya penurunan visus pada mata yang kanan, karena kalau mata kanan dipakai melihat dia tidak nyaman. Pada fixation preference untuk kasus strabismus, kita juga bisa melakukan pemeriksaan. Nah, pada gambar ini tampak bahwa si anak ini bisa melakukan fiksasi alternate. Jadi dia bisa melihat dengan mata kiri dan demikian juga di mata kanannya.
Jadi kalau misalnya kita melihat adanya fiksasi alternate seperti ini, kemungkinan tidak adanya amblyopia pada kasus strabismus. Nah, kemudian pada skema ini, pada gambar ini kita lihat bahwa anak tidak kemungkinan adanya amblyopia. Dan pemeriksaan berikutnya untuk mengetahui adanya session preference pada kasus di mana posisinya orto atau mikrotropia, kita bisa melakukan pemeriksaan endostropia test dengan prisma. Jadi kita letakkan prisma di salah satu mata dengan kita lihat dengan base down, kita lihat di gambar yang di atas ini tampak si anak tidak mempermasalahkan untuk meletakkan prisma di mata yang kirinya, aja tetap bisa melihat di mata yang kanannya. Sedangkan di mata bawahnya kita lihat bahwa si anak melakukan fiksasi pada mata yang ditutup oleh prisma. Jadi di balik prisma itu si anak melakukan fiksasi. Kita lihat di bawah mata di sebelahnya itu juga ikut melakukan gerakan ke atas. Jadi kalau seperti ini kemungkinan adanya dominansi pada mata yang kanan, sehingga kemungkinan adanya suatu amblyopia di mata sebelahnya. Jadi kalau misalnya sesuai dengan hukum Herring Law yang mungkin akan dibahas di kesempatan selanjutnya, jika ada suatu prisma base down yang diletakkan dan melakukan fiksasi pada mata yang ditutupi prisma, maka mata sebelahnya akan juga melakukan suatu gerakan elevasi. Selanjutnya tentang CSM, yaitu Central, Steady, dan Maintain. Jadi ini pemeriksaannya. Jadi pada pasien dengan misalnya seperti ini eccentric fixation, pada gambar di atas kita lihat bahwa pada mata yang kiri itu ditutupi, ada patch-nya. Seharusnya secara bila dia sentral, harusnya mata kanannya akan fokus ke sentral, di mana kita lihat di titik senternya ini, refleks korneanya ini tetap lebih ke XT ya. Jadi ini memang pasien bahwa pasien ini uncentral karena dia berbeda dalam melakukan fiksasinya. Nah, kemudian yang steady kita lihat adakah gerakan nystagmus pada satu mata. Ini juga kita lakukan monokular, jadinya kita harus menutup satu mata untuk menilai visus mata sebelahnya. Kita harus mengingat adanya suatu nystagmus laten, jadi nystagmus yang muncul jika satu mata ditutup. Jika ada nystagmus maupun nystagmus laten, kita membuat notasinya unsteady. Berikutnya untuk maintain, ya, kita melakukan seperti cover test. Jadi mata yang kiri kita lakukan penutupan, dan kita lihat kondisi mata kanannya. Apakah mata kanan ini mampu mempertahankan fiksasi saat mata kiri kita buka penutupnya. Pada gambar ini pasien tidak mampu untuk mempertahankan fiksasi. Kita lihat mata yang kanannya kembali deviasi. Jadi notasi yang kita bisa berikan adalah unmaintained. Berikutnya ada pemeriksaan dengan OKN. Jadi selain ada drum OKN juga ada, kita bisa melakukan dengan pattern seperti gambar ini. Ya, ini yang digerakkan. Ini akan memunculkan suatu, bila pasien melihat nystagmus, melihat OKN ini akan memunculkan suatu gerakan involuntar yang biasanya dinyatakan dalam hitung jari pada jarak 3-5 feet. Kemudian kita masuk ke visus preverbal secara kuantitatif. Kita melakukan dengan preferential looking, bisa dengan Taylor, bisa Lea, karena bisa juga dengan VEP. Pemeriksaan ini dapat digunakan untuk mengevaluasi visus juga pada gangguan yang kognitif. Nah, ini berbagai optotype yang bisa dipakai untuk melakukan preferential looking test. Nah, kita lihat ini pada slide ini ada Taylor card. Jadi pada Taylor card ini ada
grating ya, grating acuity, jadi ada garis strip-strip yang akan berubah dengan cat berikutnya. Dan di tengah-tengah ini ada lubang tempat untuk mengintip. Jadi pemeriksa dapat melihat bagaimana pergerakan mata maupun kepala dari si anak dalam merespon teler akutnya ini. Nah, ada pemeriksaan yang di sini yang kita bisa pakai juga adalah tes kardif. Jadi biasanya digunakan 1-3 tahun. Jadi si anak itu melihat kardifnya pada jarak 50 cm ataupun 1 meter. Nanti kita akan melihat gambar yang dimunculkan oleh kardif. Jadi kardif ini dia lebih ke arah perubahan dari kontrasnya. Jadi lebih terang gambar yang A, kemudian lama-lama lebih redup. Jadi di sini kita akan melihat bagaimana respon si anak. Kalau misalnya si anak tidak bisa bicara atau tidak mau bicara, tidak masalah. Kita akan melihat apakah melihat gerakan matanya, apakah dia melihat kartunya. Jadi kartu itu bisa dibolak-balik, maksudnya dibawa ke atas, ke samping, dan kita lihat responnya. Cuman yang kita menuliskan visusnya itu melihat dari balik kartu yang terakhir dia memberikan respon. Jadi kita bisa membuat misalnya yang kartu A yang dia hanya bisa lihat, kita bisa menulisnya 0,1 pada jarak misalnya 1 meter, tergantung dari berapa jarak yang stimulus dari pasien itu. Ini nanti akan ada pembahasan tersendiri. Ya, jadi kalau dari nilai VEP kita bisa memperoleh visus yang 20/20 pada umur 6 bulan. Kita masuk ke visus verbal. Visus verbal itu pada anak-anak sudah bisa komunikatif, jadi sudah bisa bicara. Kita bedakan menjadi dia preschool dan school. Jadi apakah anak itu mengenali huruf apa tidak. Dan selain itu kita juga menilai bagaimana visus jauh dan dekatnya. Kita biasanya melakukan okular, memang biasanya kanan dulu atau kiri dulu, tergantung juga. Pakai trial frame biasanya dia mencoba untuk mengintip. Kadang-kadang untuk visus jauh prasekolah, jadi dipilih octotype yang dengan simbol. Jadi ini anak-anak diajarkan dulu bagaimana misalnya kalau misalnya catat, kemudian kalau Alencar diajarkan dulu gambar apa yang tampak seperti itu. Dan mereka itu biasanya menggunakan teknik matching. Jadi misalnya ada kuliahnya, dia menunjuk sesuai apa yang ditunjuk oleh pemeriksa. Nah, misalnya contohnya di sini ada yang berupa liabuk yang dipegang oleh pemeriksa, dan si anak memegang catnya ini pada jarak 3 meter, kemudian dicocokkan, si anak akan mencocokkan apa yang dia lihat. Untuk visusnya sendiri sudah tertera di masing-masing catnya. Nah, untuk HOTV ini merupakan cat yang kalibrasinya paling baik dan disarankan untuk dipakai di mana pada usia 5 tahun diharapkan anak itu bisa memperoleh visus 20/20. Jadi HOTV sendiri selain untuk sekolah juga bisa untuk prasekolah karena dia gampang untuk dikenali.
Sedangkan kalau untuk sekolah, anak-anak usia sekolah dia lebih soleh. Nah, untuk interpretasi hasil visus jauh seperti biasa ya, ada pembilang dan penyebut. Jadi pembilang itu adalah jarak pasien ke kartunya, penyebutnya adalah jarak normal yang seharusnya terlihat. Jadi misalkan si anak itu melihat di line yang keempat, jadi itu 20/50. Jadi yang 5 dia sudah tidak bisa baca, jadi visusnya 20/50. Kemudian kalau misalnya dia hanya melihat dua saja, kita harus menyebutkan 20/50 false 2. Jadi minimal setengah huruf pada line yang terbaca itulah visusnya. Kemudian kalau ternyata si anak itu hanya mampu melihat di line ketiga, jadi itu 20/70, kemudian dia hanya mampu di baris yang 20/50 hanya satu, kita bisa membuat 20/70 plus 1. Dalam mencatat hasil pemeriksaan visus juga kita harus menuliskan apakah visus itu sebelum koreksi ataukah sesudah koreksi. Kemudian dibuat juga visus mata kanan, mata kiri, dan visus kedua mata. Nah, ini pemeriksaan autotype yang digunakan untuk pemeriksaan visus dekat. Jadi ada untuk anak-anak yang prasekolah dan juga anak-anak yang sekolah. Jadi pemeriksaan visus dekat kita atur jarak catnya. Biasanya memang untuk cat tertentu itu memang sudah ada penandanya, itu biasanya memang 40 cm. Cuman biasanya kalau anak-anak juga kadang tidak masalah kalau kita menghitungnya dari jarak 30 cm. Awalnya kita melakukan pemeriksaan visus dekat secara binokular dulu. Kemudian baru kita melakukan monokular. Contohnya misalnya seperti cat Leani, kita lihat misalnya si anak mampu melihat pada line yang 2 metrik. Nanti kalau misalnya si anak itu melihat 2 metrik pada jarak 30 cm, kita harus menulisnya near vision 2 metrik pada jarak 30 cm. Kalau misalnya kita ingin melakukan konversi, itu bisa dilakukan jadi 30 cm kita ubah jadi meter dulu, kemudian dibagi menjadi 2 metrik. Jadi nanti akan jadi 6/40. Sebenarnya kalau kita lihat garisnya itu juga selain metrik juga dinyatakan dalam pembilang penyebut di sini 6/30, tapi ini bila melakukan pemeriksaan pada jarak 40 cm. Jadi kalau memang tidak sempat melakukan konversi, kita cukup menulis 2 metrik pada jarak berapa. Nah, jika ada anak-anak dengan nistagmus, kita harus ingat bahwa pemeriksaan monokular, jadi dengan menutup satu mata akan membuat visus anak menjadi jelek. Jadi kita akan lebih ke under terhadap visusnya. Kita bisa lakukan adalah melakukan fogging dengan occluder yang translucent, atau kita bisa memberikan lensa yang over plus 5 dioptri. Jadi pasien tuh masih ada cahaya yang masuk ke mata yang ditutup, sehingga menimbulkan visus yang sebenarnya. Atau kalau misalnya kita bisa melakukan pemeriksaan visus untuk nistagmus, kita bisa melakukan pemeriksaan pada null position, di mana nistagmusnya frekuensinya paling kecil atau malah menghilang. Pada anak dengan congenital motorik nistagmus, biasanya memang visus dekatnya lebih baik daripada visus jauh, karena pada saat dekat nistagmusnya berkurang karena adanya konvergensi. Kemudian dari pemeriksaan untuk ambliopia, ingat bahwa di ambliopia ada crowding fenomena, jadi si anak itu tidak mampu untuk membaca huruf yang linear, jadi dia lebih memilih yang single. Jadi untuk menentukan visus sebenarnya kita bisa menggunakan cat yang ada crowding bar-nya.
Selanjutnya kita balik ke pemeriksaan red reflex atau Bruckner test. Ini kita melihat refleks cahaya pada kedua mata secara simultan dengan menggunakan funduskopi direct. Jadi kita siapkan funduskopi direct, kita temaramkan ruangannya sehingga kita bisa melihat sinar funduskopi pada kedua mata sekaligus. Jadi red reflexnya selain dinilai keduanya simetris apa tidak, kita juga melihat apakah ada masalah di visual aksisnya. Seperti pada gambar kita lihat yang atas itu masih bagus karena simetris keduanya sama refleksnya. Kemudian yang kedua ada masalah di mata yang kirinya. Yang nomor 3 juga ada masalah di mata kirinya. Jadi ada leukokoria. Dan di gambar paling bawah itu ada pasien dengan strabismus, di mana kita lihat red reflexnya lebih terang pada mata yang mengalami strabismus. Berikutnya adalah pemeriksaan retinoskopi dinamik, itu untuk mengukur akomodasi dari pasien. Jadi kita menggunakan strik retinoskopi, kemudian kita juga mempersiapkan target yang akomodasi, biasanya berupa tulisan atau bacaan. Jadi dibuat suasana temaram juga, di ruangan ditemaramkan. Kita minta si anak untuk melihat jauh terlebih dahulu. Nah, pada saat dia melihat jauh, kita melihat refleks retinoskopinya. Biasanya saat anak melihat jauh, refleksnya adalah width. Kemudian dengan cepat kita minta si anak untuk membaca visasi dekatnya. Dan kita akan mengalami perubahan dari refleks retinoskopinya. Jadi saat lihat jauh akan berubah menjadi atau sedikit against. Bila itu terjadi berarti akomodasinya normal. Akomodasi buruk biasanya terjadi pada yang sindrom Down atau pasien dengan CP, sehingga kita membutuhkan nantinya persiapan kacamata bifokal. Nah, ini kita saat ini menjelaskan tentang lapang pandang pada bayi dan anak. Jadi anak itu kita bisa mulai saat umur 4 bulan, saat dia mulai ada visasinya. Jadi ada 2 benda di depan pasien, ada satu benda yang dia fokuskan terlebih dahulu, kemudian ada benda lain di perifer. Kalau misalnya pasien bisa melihat benda di perifer itu, jadi kemungkinan jadi dia melihat, jadi kemudian ada gerakan untuk melirik benda itu, mencari benda itu, kemungkinan lapang pandangnya baik. Yang berikutnya untuk anak yang lebih besar, kita bisa melakukan tes konfrontasi, jadi dengan menghitung jari pada masing-masing kuadran. Ini beberapa alat yang bisa kita gunakan pada anak yang ada perimetri. Efek lapang pandang ini biasanya terjadi pada gangguan nervus 2, gangguan retina, vision, bahkan glaukoma. Pemeriksaan pupil pada anak sepertinya memang nanti ada pembahasan tersendiri untuk pupil. Jadi kalau untuk anak-anak yang kita ingat bahwa yaitu lebih kecil ukurannya, walaupun nanti akan meningkat secara perlahan. Untuk pemeriksaan pada bayi memang terkadang sulit karena dia kecil dan sulit untuk mengontrol akomodasi. Pemeriksaannya sama refleks cahaya langsung tidak langsung, RFID, kemudian untuk near refleksnya. Nanti akan dibahas secara khusus. Nah, untuk pemeriksaan selanjutnya pada anak adalah pemeriksaan segmen anterior. Ini dengan pemeriksaan slit dengan slit lamp, kemudian pemeriksaan menggunakan loop dan handheld slit lamp. Untuk pemeriksaan dengan slit lamp maupun segmen anterior juga sudah dibahas oleh Dr. Lukman. Jadi kalau pada anak sebaiknya kita cari dahulu pada pemeriksaan segmen anterior ini. Baik, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan refraksi pada anak. Jadi ada refraksi subjektif dan objektif. Jadi yang pemeriksaan refraksi psikopegik dan autoref untuk objektif.
Ini sama, kita melakukan ada pemeriksaan dengan frame ya. Kemudian ada autoref, handheld, dan foto screening. Untuk refraksi psikopegik, jadi kita menggunakan strik, obat siklon. Nanti juga ini ada pembahasan tersendiri. Nah ini hanya intermezzo saja. Sebenarnya ini foto candid yang diambil. Sebenarnya tujuan residen ini naik kursi adalah untuk membuat posisi yang sejajar dengan pupil pasien. Ya, jadi untuk tahapan-tahap. Nah untuk obat psikopegik yang kita bisa pakai ini siklopentolat dan bisa juga tampingnya. Jadi saat penetesan jangan lupa. Nah, cara melakukan penetesan, jadi biasanya cukup 2 kali, 2 3 kalau biasanya atau menambah airplane 2,5 kalau di kita saya tidak menemukan sediaan yang 2,5%. Nah ini kita harus ingat bahwa jadi lebih baik pada saat anak tuh tidur atau sedang ngedot ya. Jadi kita harus perhatikan itu saat melakukan pemeriksaan tekanan bola mata. Jadi tekanan bola mata akan dikatakan tinggi kita melakukan dan ada lebih dari 20 dan bila kita curiga kirek dan pada anaknya. Kalau pada bayi kita akan melakukan pengalihan. Jadi kanan yang lain anak. Jadi kita bisa mengevaluasi dengan untuk fondoskopi indirect tahap-tahapannya juga sudah dibahas oleh Dr. Iksan 1 bulan lalu kalau tidak salah. Jadi persiapannya hampir sama, cuman kalau kita melakukan screening ROP mungkin ditambahkan ada kurikulum bayi jadinya ya, dan juga ada sclera depression. Terisan juga ada pertanyaan perbedaan untuk ROP dan evaluasi retina dewasa. Terisan sudah menjawab memang perbedaannya pada bayi atau ROP ada kita menilai dengan zona 1, zona 2, zona 3 yang tadi juga Dr. Ros sudah bahas. Jadi pemeriksaan untuk segmen posterior ini dengan fondoskopi indirect biasanya kita lakukan di akhir saat anak tuh sudah mulai mengantuk, mungkin jadi lebih nyaman kita melakukan pemeriksaan. Jadi ini yang kita bisa evaluasi beberapa penyakit pada anak-anak yang kita harus evaluasi. Misalnya ada pasien dengan katarak rubella, ini pasien dengan retinoblastoma, kemudian ada pasien dengan gangguan dari visual field-nya, ternyata ada retinitis pada RP-nya, kemudian ini ada pasien dengan strabismus, jadi ada esiklotorsi makula. Jadi banyak hal yang kita bisa nilai dan kita bisa lakukan yang terakhir. Jadi hal yang harus kita perhatikan pada saat melakukan pemeriksaan pada anak, kita harus ingat bahwa anak itu bukan miniatur dewasa dan kita bisa melakukan pemeriksaan menggunakan sarana apa saja yang kita punya. Jadi kalau misalnya pemeriksaan visus kita tidak punya ya, kita bisa menggunakan alat yang lain dan jangan lupa untuk mendokumentasikan apa yang kita lakukan. Misalnya kita menggunakan HUTV, kita tulis kita visus dengan HUTV atau visus dengan ECAT, kita tulis visus sekian dengan ECAT. Jadi untuk kontrol berikutnya. Dan kita harus mengingatkan bahwa kemungkinan akan terjadi kontrol berikutnya dari si anak bila kita tidak menemukan
mendapatkan keseluruhan pemeriksaan kepada anak. Jadi kita kadang-kadang tidak bisa memaksakan untuk kita mengevaluasi anak secara menyeluruh dari pemeriksaan matanya. Bila anak itu sudah tidak kooperatif, sudah tidak nyaman, kita bisa berhenti untuk memeriksa. Dan bila saat pemeriksaan kita menemukan ada seperti breaking the bad news, jadi ada di BPJS mungkin sebaiknya berkonsultasi dengan konsulen atau DPJP untuk menyampaikan berita buruk kepada keluarga. Jadi akan ada satu suara saja ke keluarga pasien. Dan jangan menyebutkan ya istilah buta kepada pasien maupun dia dengan severe impairment, visual impairment, karena kalau pengertian buta kita dan butanya keluarga pasien itu berbeda. Jadi kita menggunakan bahasa lain untuk menjelaskan kondisi anak. Demikian presentasi saya pada malam ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke Dr. Ira.